warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Bunila akan menyampaikan video pembelajaran tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dalam materi ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu 1. Meyakini adanya Allah yang maha mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, serta maha esa. Yang kedua yaitu memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian yang ketiga yaitu meyakini adanya kitab-kitab Allah sebagai implementasi dari rukun iman. Dan yang keempat yaitu memahami makna diturunkannya kitab-kitab Allah sebagai implementasi dari rukun iman. Selanjutnya, indikator yang akan dicapai dalam materi ini yaitu 1. Menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab Allah. Yang kedua, membaca Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dan yang ketiga, menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui Rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Langsung saja ya anak-anak, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Ada yang tahu nggak anak-anak? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang sangat indah dan baik. Jumlahnya ada 99. Tetapi di dalam pembelajaran kali ini kita hanya mempelajari 4 saja, yaitu yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Al-Mumit di sini memiliki pengertian Allah Maha Mematikan. Selanjutnya, Al-Hayyu mempunyai pengertian Allah Maha Hidup. Dan Al-Qayyum mempunyai pengertian Allah Maha Berdiri Sendiri atau Mandiri. Dan yang terakhir yaitu Al-Ahad memiliki pengertian Allah Maha Esa. Esa itu artinya satu, tunggal ya anak-anak ya. Kemudian materi yang kedua yaitu nama-nama kitab-kitab Allah. Pasti kalian pun sudah tahu apa saja ya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ada 4 anak-anak. Apa saja? Yang pertama yaitu Taurat, yang kedua yaitu Zabur, yang ketiga yaitu Injil, dan yang terakhir yaitu Al-Quran. Masuk kepada Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit tadi pengertiannya apa anak-anak? Al-Mumit itu pengertiannya Allah Maha Mematikan, yang mengandung arti Allah yang Maha Mematikan. Sesuai dengan firman Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Kematian bukanlah hal yang sangat menakutkan, tetapi kematian adalah menuju tangga kebahagiaan yang kekal abadi. Jadi setelah kita mengalami kematian, kehidupan kita itu akan kekal. Nantinya kita akan ditentukan akan hidup di surga atau akan hidup di neraka sesuai dengan amal ibadah kita semua. Pada gambar ini kalian amati, itulah bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Mumit yang Maha Mematikan. Ini merupakan gambar menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Mumit, artinya yang Maha Mematikan, di mana semua orang yang ada di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Tidak mungkin ada manusia yang akan kekal abadi hidup di dunia. Semuanya pasti akan mengalami kematian. Itulah menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Mumit, artinya Allah Maha Mematikan. Peristiwanya dapat ditunjukkan dengan kematian.
Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Hayyu. Tadi Al-Hayyu apa anak-anak? Al-Hayyu itu Allah Maha Hidup. Artinya yang Maha Hidup, yang mengandung arti bahwa Allah akan hidup kekal abadi selamanya dan yang memberi kehidupan kepada makhluknya. Hidup atau mati itu ada di dalam kekuasaan Allah. Seperti contohnya, berapapun banyak orang yang mengalami sakit, tapi jika Allah belum menentukan dia meninggal, pasti dia akan tetap hidup. Tetapi jika orang yang badannya kelihatan segar, sehat, kita tidak tahu datangnya kematian itu kapan. Ada juga orang yang badannya sehat, segar, bahkan besoknya atau berapa menit kemudian kita dikabari bahwa orang itu telah meninggal dunia. Nah, itulah bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Hayyu. Artinya Allah Maha Hidup. Bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Hayyu, artinya Allah yang Maha Hidup. Kita sebagai manusia setiap harinya kita masih bisa makan makanan enak, makan makanan yang kita sukai, makan sayur, makan buah, makan makanan jajan-jajan yang kita sukai semua, dan juga minuman-minuman. Kita masih merasakan enaknya boba, enaknya es teh, enaknya es degan, enaknya es coklat. Semuanya masih kita bisa nikmati. Itulah bukti menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat Al-Hayyu. Allah Maha Hidup dan memberikan kehidupan kepada makhluknya. Materi selanjutnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum mengandung arti Allah yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya, tidak akan pernah membutuhkan bantuan orang lain. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia masih memerlukan bantuan orang lain, kalau Allah itu tidak memerlukan bantuan orang lain. Jadi Allah itu dapat melakukan semuanya secara sendiri atau mandiri. Kemudian Allah memberikan pendidikan kepada manusia agar manusia itu hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Di sini Al-Qayyum memiliki dua pengertian. Yang pertama, Allah itu berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada seluruh makhluknya. Dan yang kedua, Allah lah yang mengatur makhluk yang ada di seluruh alam semesta ini. Di langit dan di bumi, seluruhnya pasti akan membutuhkan Allah. Kita sebagai manusia dapat meneladani sifat Al-Qayyum dengan cara seperti gambar ini. Kalian dapat memakai sepatu sendiri. Itu adalah contoh bahwa kita meneladani sifat Al-Qayyum. Artinya Allah Maha Sendiri, Allah Mandiri. Hayo, di sini semua anak-anak kalau berangkat sekolah masih dipakaikan baju oleh ibunya atau tidak? Masih dipakaikan sepatunya oleh ibunya atau tidak? Jangan ya, jangan sampai ya. Kita semuanya harus memulai belajar mandiri, melakukan apa-apa yang kita bisa secara mandiri. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa. Esa itu satu, tunggal, tidak ada yang lainnya. Al-Ahad ini mengandung arti Allah yang Maha Esa, yaitu tunggal, hanya satu, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah tidak serupa dengan siapapun. Jadi tidak ada makhluk yang dapat menyerupai Allah. Materi selanjutnya yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Tadi di awal sudah Bunila jelaskan, kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat, kemudian yang kedua ada kitab Zabur, dan yang ketiga ada kitab Injil, dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Di sini kita akan mempelajari 4 kitab tersebut.
Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Dan kitab ini menggunakan bahasa Ibrani. Dan yang kedua yaitu adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Dan yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil itu berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar yang gembira. Selanjutnya adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad 6 Masehi di kota Mekah. Ketika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Gua Hiro. Dan diturunkannya kitab Al-Quran itu menandakan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah. Rasulullah itu Rasulnya Allah, utusannya Allah. Nah, dari penjelasan Bu Nila tadi tentang Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah, sekarang Bu Nila akan memberikan kalian evaluasi untuk dikerjakan di rumah ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu tugasnya kalian membuat poster terkait Asmaul Husna. Ada Al-Mumin, Al-Qayyum, Al-Hayyu, dan Al-Ahad pada kertas manila dengan desain semenarik mungkin sesuka hati kalian. Dan yang kedua yaitu kalian membuat peta konsep berupa kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya dan wajib diimani oleh umatnya. Kemudian disertai dengan contoh ajaran terpuji kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada sesama makhluk. Contohnya tumbuhan dan hewan. Paham ya anak-anak ya? Referensi yang Bu Nila gunakan untuk menjelaskan materi Mari Mengenal Allah melalui nama dan kitabnya tadi bersumber dari buku paket pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013 Revisi 2017. Terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian mengikuti video dari Bu Nila. Semoga materi yang Bu Nila ajarkan menjadi manfaat untuk kalian dan dapat menambah wawasan kalian tentang Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Nila undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat matahari, lihatlah langit, lihatlah burung terbang sangat tinggi, lihatlah bintang bersinar terang di tengah malam. Oh lihat, ada bintang jatuh. Pernahkah kau bertanya siapa yang ciptakan ini, siapa yang ciptakan itu? Allah ciptakan segalanya. Lihat pohon itu, cantik dan hijau. Lihatlah angin menerpa rerumputan. Lihat ikan itu berenang menjauh di lautan indah di bawah gelombang. Pernahkah kau bertanya siapa yang ciptakan ini, siapa yang ciptakan itu? Allah ciptakan segalanya. Bunga kuning dan pink, lebah yang berdengung. Luar biasa bukan? Bahwa madu berasal dari lebah. Oh lihat, ada gajah mencuci kakinya. Banyak sekali hewan yang indah. Kesini, kau kan lihat. Pernahkah kau bertanya siapa yang ciptakan ini, siapa yang ciptakan itu? Allah ciptakan segalanya.
Tanaman indah, beragam bentuk, gumpalan awan putih yang turunkan hujan. Coba lihat sungai, coba lihat gunung, coba lihat laba-laba menjalin jaringnya. Pernahkah kau bertanya siapa yang ciptakan ini, siapa yang ciptakan itu? Allah ciptakan segalanya, segalanya dan segalanya. Zaki, coba lihat betapa indahnya kupu-kupu itu. Subhanallah, warnanya banyak sekali. Oh, dan lihat air terjun itu. Ya, luar biasa bukan? Bagaimana dengan ikan-ikan tropis ini? Wow, banyak sekali bentuk dan warna yang berbeda. Ada kura-kura. Dan lihat, ada kelinci melompat-lompat. Ya, dan semua ciptaan yang indah ini diciptakan oleh Allah.